Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, giliran ya Gibran hari ini yang dibidik ya dan bahkan digugat ya ke PT UN soal ijazah Gibran. Setelah bapaknya, sekarang giliran anaknya begitu. Kenapa kok selalu ada permasalahan-permasalahan seperti ini? Benarkah begitu kan ijazah Gibran ini tidak sesuai ya dengan apa yang kemudian ya menjadi pembahasan hari ini begitu. Ya, salah satunya dia mengatakan bahwa kenapa ijazah SMK kelulusan Gibran setara dengan lulusan SMK yang ada di Indonesia. Ini yang sekarang ini muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu. Tapi nyatanya setelah saya melihat dari berbagai uploadan berbagai media sosial, ternyata tulisan Gibran ya tidak begitu ganteng-ganteng banget begitu, tidak begitu bagus begitu kan ya. Jadi bisa bisa kelihatan begitu. Bahkan ada yang mengatakan mungkinkah ya Gibran dan Jokowi ini punya ijazah. Ini yang sedang digugat hari ini. Nah, kalau toh pada hakikatnya digugat, maka ijazah Gibran ini kalau sudah digugat ke PT UN Jakarta, maka kemudian ini akan menemukan titik temu, ya. Sebelum melaju ke Pilpres, ya kita harus tahu dong prosedurnya bagaimana. Ya ini yang kita lihat, jangan sampai ya seperti bapaknya begitu kan, tidak menunjukkan ijazahnya sampai hari ini begitu. Coba kita tonton ya. Ini nampaknya masalah ijazah Gibran ini nampaknya bermasalah besar begitu kan ya. Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 6 Agustus 2019. Berisi pernyataan bahwa Gibran Rakabuming Raka dinilai memiliki pengetahuan setara tamat SMK, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Yang mengusik saya bukan nama orang yang disebutkan. Yang mengusik saya adalah pertanyaan. Bagaimana surat itu bisa diterbitkan? Melalui prosedur apa? Berdasarkan regulasi mana? Mengapa formatnya berbeda dari seluruh prosedur resmi yang saya ketahui selama lebih dari 15 tahun dalam sistem kesetaraan? Nah, coba kita analisa begitu kan. Ya, coba kita analisa. Nah, dengan adanya seperti ini, mungkinkah benar apa yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo begitu kan? Ya saat itu Roy Suryo ya mengatakan bahwa berjanji begitu kan ya, kalau ijazah Jokowi ini berhenti, maka dia tidak akan berhenti untuk meneliti bagaimana ijazah Gibran itu sendiri. Nah itu yang menjadi pertanyaan kita begitu. Nah setelah Roy Suryo mengatakan bahwa 99% Gibran Rakabuming Raka tidak lulus UTS ya di InSearch, ya UTS InSearch dan tidak ada ijazah SMA, dan sekarang kita buktikan apakah ijazah itu begitu setara dengan SMA, lah bagaimana prosedur yang kemudian dikeluarkan di Indonesia? Ini yang menjadi objek pertanyaannya begitu kan ya. Apa yang kemudian disampaikan oleh si perempuan tadi begitu menandakan bahwa bukan soal Gibrannya, tapi kenapa administrasi ini dikeluarkan dengan prosedur bagaimana? Apa yang ia lakukan begitu? Undang-undang yang mana? Padahal 15 tahun berkiprah begitu kan. Ini berbeda dengan apa yang kemudian ya dikeluarkan dalam proses pengetahuan dalam sebuah pengetahuan itu tadi begitu kan ya. Jadi saya kira ini menandakan bahwa ada sesuatu hal yang genting pada akhirnya begitu. Nah, salah satu bukti juga begitu ketika saya melihat bahwa di berbagai media sosial begitu kan ya. Dengan kemarin begitu setelah melihat tulisan Gibran begitu kan ya, banyak orang yang sudah percaya kenapa tulisan Gibran kok seperti ini. Ya lebih bagus ya mungkin lebih bagus anak SD lah dibandingkan dengan ya tulisan-tulisan Gibran seperti ini begitu kan. Coba kita lihat saja ini. Orang-orang banyak yang sudah mengetahui begitu kan ya, sudah menjadi halayak umum. Tapi apakah nanti begitu kan di pengadilan begitu seorang Gibran ini akan masuk pengadilan atau tidak begitu? Coba kita tonton lagi ya. Dan mengapa masih ada berkas persyaratan wajib yang kosong? Jadi seperti ini ya. Ini data penyetaraan yang saya dapat dari hasil Komisi Informasi Pusat.
yang memutuskan bahwa Kemendikbud harus membuka data itu. Dan selama ini Kemendikbud telah menyatakan bahwa data ini adalah informasi yang dikecualikan. Namun sejak keputusan KIP, data ini harus dibuka. Karena itulah kita baru mengetahui ternyata dari data penyetaraan ini yang harusnya semua lengkap, ternyata masih ada kolom yang kosong. Nah, ini ya, kenapa dari Kemendikbud itu begitu kan data seperti ini yang kosong dianggap sebagai data pengecualian. Kalau nggak salah Kemendikbudnya ini adalah Nadiem Makarim begitu. Aduh, kena juga ini. Ya, Nadiem Makarim ini justru kalau kita lihat begitu kan, ya akan berlapis ini dong, ya. Hal-hal seperti ini regulasinya di mana begitu? Aduh, Nadiem Makarim kena lagi begitu, terseret-seret soal dugaan ijazah ini. Aduh. Ini akan semakin menarik begitu kan, akan semakin menarik. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini, saya kira sudah selesai begitu kan. Tapi ijazah Gibran, waktu pendaftaran juga masih banyak ya PR-PR yang kemudian harus diselesaikan. Tapi ini tidak kunjung diselesaikan kabarnya. Ada hal-hal yang kemudian dihilangkan, dikecualikan begitu kan. Ya, kenapa kok seperti itu? Ada apa? Aduh. Ini ngeri bos ya. Aduh, coba kita tonton lagi ya, Yakni surat keterangan dari KBRI tempat siswa itu belajar. Nah, kalau mau tahu lagi nanti silahkan di googling ya di ontologibangsaindonesia.blogspot.com. Saya sudah mencoba bertanya secara resmi ke Kementerian Pendidikan. Tidak dijawab. Maka saya memutuskan mencari jawaban melalui jalur yang paling sah yang tersedia di dalam negara hukum Republik Indonesia melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, melalui Pengadilan Tata Usaha ya. Jadi dia berkali-kali begitu kan yang menanyakan bagaimana prosedur yang sebenarnya, apa undang-undang yang kemudian diterobos, bagaimana undang-undangnya dan sebagainya. Tapi pada akhirnya tidak dijawab begitu kan. Dan sekarang Nadiem Makarim ini kan sebagai Menteri Kemendikbud pada waktu itu begitu kan ya. Hati-hati betul Pak. Ya jangan-jangan ya Nadiem Makarim lolos soal tuduhan dugaan korupsi. Jangan-jangan nanti ada berlapis lagi begitu seperti ini. Nah, Nadiem Makarim terseret. Aduh, ngeri ya. Bagaimana ini bangsa dan negara kita? Apa yang tidak bisa dipalsukan di negara kita? Semuanya banyak begitu kan? Korupsi, dokumen, ya. Ini kan semakin semakin bangsa kita, semakin Indonesia ini, rakyat Indonesia ini, ya dibodohi dengan hal-hal seperti itu begitu, ya. Kita sudah berpendidikan S1, S2, S3 begitu kan? Ya, mengeluarkan biaya ini, biaya itu. Kalau punya orang dalam, itu cepat. Tanpa S1, S2, S3 bisa begitu kan. Jadi komisaris bisa kok. Yang penting ada orang dalam. Tapi kan sekarang kan, lihat saja kenyataannya begitu. Orang yang berpendidikan tinggi itu, nampaknya di Indonesia itu tidak dihargai begitu. Aduh. Ngeri bos ya. Coba kita tonton lagi ya. Terima kasih. Oke. Mengelola karya. Itu yang kemudian disampaikan tadi begitu kan. Tapi ya masyarakat lagi menunggu soal bagaimana apa yang sebenarnya terjadi begitu. Tapi kalau kita melihat ya secara seksama ya di berbagai media sosial banyak yang mengatakan apakah Jokowi dan Gibran ini tidak memiliki ijazah ya. Apakah tidak berpendidikan? Masa iya begitu sekelas Jokowi begitu kan ya? Nanti bisa kita tonton lah apa yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan mereka begitu kan ya. Jadi banyak sekali komentar-komentar netizen nih. Roy Suryo 99% di Gibran Raka Buming Raka tidak lulus UTS InSearch dan tidak ada ijazah SMA. Wih, ngeri bos ya. Ngeri ini sedap. Orang-orang kan pasti akhirnya akan bersuara begitu. Semuanya pasti akan bersuara nanti. Karena kenapa? Karena kita akan buktikan bahwa di pengadilan nanti begitu kan ya, secara tidak langsung ya
kalau memang ini terbukti ada kesalahan administrasi, siapa yang bertanggung jawab begitu? Ya nanti Gibran lah dipanggil dong begitu. Sebagai bentuk bahwa apakah benar Gibran ini lulus atau tidak begitu. Itu yang menjadi utama begitu kan ya. Sehingga apa yang kemudian disampaikan Roy Suryo itu ada benarnya juga begitu kan ya. Coba kita tonton dulu apa yang disampaikan oleh Roy Suryo. Anaknya tidak punya. Kita tidak akan berhenti. Kalaupun bapaknya ini, si Joko Widodo ini kemudian hanya kesalahannya tidak memiliki ijazah atau ijazah palsu, anaknya lebih parah lagi. Anaknya tidak punya ijazah SMA dan tidak ada pendidikannya. Dan itu akan kita bongkar juga. Kita tidak akan berhenti dan insya Allah rakyat bersama kita. Nah, ini apa yang kemudian disampaikan Roy Suryo, tidak mau berhenti begitu kan di situ. Jadi bisa saja nanti begitu kan ya, bisa saja nanti tetap terus melakukan penelitian yang kemudian kita lihat begitu. Karena apa? Karena yang diteliti itu adalah pejabat publik begitu. Berbeda yang sekarang ini ya justru Roy Suryo begitu justru dicari-cari kesalahannya soal ijazahnya dan sebagainya. Tapi nanti saya akan up di konten selanjutnya soal full bagaimana Roy Suryo ini yang kabarnya tidak punya ijazah S3 begitu, gelar doktor dipertanyakan. Nanti saya akan chat Roy Suryo begitu, berkenan nggak untuk Zoom begitu kan untuk mempertanyakan langsung kepada Roy Suryo. Tapi kita lihat saja sekarang ini begitu. Sekarang ini nampaknya Gibran ini sudah banyak yang kemudian masih diteliti begitu kan ya soal Subhan Palal begitu kan ya, terus kemudian dengan yang lain begitu kan. Ini mempertanyakan betul bagaimana apakah Gibran ini benar-benar lulus begitu kan, atau bagaimana dengan undang-undang yang sebenarnya begitu. Coba kita tonton lagi ya. Sedikit pertanyaan sih boleh. Itu ada misalnya upaya ke Komisi Informasi gitu. Jadi saya tanggal 11 Februari saya mendapat informasi mengenai surat keterangan yang ini ya, yang ditandatangan oleh Dirjen. Ini aja sudah membuat saya pertanyaan. Makanya saya tanggal 11 Februari menanyakan, ini pakai prosedur apa membuat surat ini, surat keterangan ini, yang banyaklah beredar di sosial media ya. Nah, karena tidak dijawab, saya menunggu. Ternyata pada saat Bonatua menggugat ke Mendikbudrismen pada tanggal 11 Maret, itu baru ketahuan bahwa informasi itu selama ini menurut Kemendikbudrismen itu informasi yang dikecualikan. Ternyata setelah KIP memutuskan itu informasi yang terbuka, baru kita mendapatkan data-data yang valid. Jadi saya sudah melanjutkan dari hasil Komisi Informasi Pusat. Nah, itulah yang kemudian ternyata benar juga begitu apa yang dilakukan oleh si Bonatua begitu kan ya. Jangan-jangan ini akan terungkap satu persatu. Jangan-jangan undang-undangnya dirubah. Udah kacau begitu kan. Di era kepemimpinan Jokowi itu ya seperti itulah. Apa yang mau dibanggakan kalian? Hei, pendukung-pendukung Jokowi. Udah satu persatu pada akhirnya terseret begitu kan. Ya, ini akan terseret. Jadi kalau dokumen ini sudah menjadi terbuka, maka kemudian data-data apa yang kemudian disampaikan si Bonatua bisa saja ini benar begitu kan. Bisa saja itu benar begitu. Tapi ya kita lihat saja masyarakat lagi mempertanyakan seperti itu begitu kan ya. Dan kita lihat saja bahwa yang digaungkan oleh kubu mereka begitu kan Gibran ini di tahun 2029, padahal kita tahu bahwa begitu soal ijazahnya dan sebagainya begitu, pasti ini akan terbongkar satu persatu begitu kan ya. Kenapa ya karena tidak tidak terbuka begitu kan ya kepada masyarakat, dan pada akhirnya orang-orang akan mempertanyakan itu begitu. Nah, salah satu juga apa yang kemudian disampaikan oleh Profesor Ikrar begitu ya, mengatakan soal kasus ijazah Jokowi ini, apakah sudah endgame ya, apakah tidak begitu. Coba kita tonton. Ijazah palsu Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka ini sudah menuju pada endgame atau akhir dari permainan politik Joko Widodo dan juga Gibran Rakabuming Raka. Kalau ini akan berlanjut, bukan mustahil
3 orang alumni Universitas Gadjah Mada asli, yaitu Rismon, Resuryo, dan Dr. Tifa, ini akan mendapatkan dukungan yang semakin besar dari mereka-mereka yang lulus dari UGM, bagian dari anggota Kagama, dan juga mereka tentunya juga akan mendesak yang namanya pimpinan Universitas Gadjah Mada agar juga mengubah sikap seakan-akan Jokowi itu adalah alumni UGM. Kalau ini terjadi, ini sudah pasti tidak ada lagi kesempatan bagi Jokowi untuk sesumbar ke berbagai media bahwa ini apa-apaan ini, Roy Suryo CS itu menghina saya, seakan saya memiliki ijazah palsu. Sekarang saya, nanti Gibran, nanti lagi Jan Etes. Nah, ini dulu ya pernyataan-pernyataan waktu itu masih Rismon ya bersama dengan Roy Suryo. Tapi kan sekarang sudah mau pecah kongsi begitu. Sudah pecah kongsi begitu, dan pada akhirnya para pendukung-pendukung dari dari kubu Jokowi dan Gibran ini begitu semakin tenggelam begitu kan. Ya kita lihat saja. Ya kalau ijazahnya benar bahwa ada nuansa-nuansa tidak sesuai dengan apa yang kemudian diterbitkan di Indonesia, dan juga kemudian fufu fafa masih belum terungkap, ya kita buktikan aja nanti begitu siapa yang akan terungkap di balik bahwa ada permainan-permainan apa ya saat Jokowi memimpin 10 tahun. Ya kok bisa-bisanya seperti itu begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda di Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.